Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Para hadirin, para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, semestinya yang bertindak selaku penceramah sholat zuhur pada siang hari ini adalah yang terhormat Habib Age Jamal. Tetapi karena beliau berhalangan hadir, maka dengan terpaksa saya yang mengisi. Para hadirin, para jamaah Jumat, para jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, ada 3 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai kelompok yang merugi. Dari ketiga golongan ini adalah yang pertama, orang yang menangi bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Yang kedua, orang yang masih memiliki orang tua yang masih hidup tetapi tidak mendapatkan ridho darinya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji tapi tidak bisa mempertahankan kemabruran hajinya. Para hadirin, dalam ceramah singkat ini barangkali 3 hal inilah yang akan kami bahas. Yang pertama adalah orang yang menangi bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang sangat agung. Amal ibadah dilipat gandakan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Ramadan adalah memiliki keutamaan yang luar biasa. Kita lihat di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, yang kita tahu bahwa orang yang beramal pada malam hari itu akan mendapatkan keutamaan lebih baik dari 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, orang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa, sementara orang yang berpuasa yang diberi makan itu tidak terkurangi pahalanya. Bahkan kalau saya baca dalam Durratun Nasihin disebutkan, barang siapa yang bisa berkesempatan melaksanakan ibadah tarawih pada malam pertama, itu pahalanya, keutamaannya di hadapan Allah adalah seperti orang yang baru lahir dari ibunya tanpa dosa. Barang siapa yang bisa melaksanakan tarawih pada malam yang kedua, maka kedua orang tuanya dari orang yang tarawih itu akan diampuni dosa-dosanya.
barang siapa yang melaksanakan ibadah tarawih pada malam yang ketiga, maka akan didoakan oleh para malaikat. Yang para malaikat itu kita tahu adalah karena tidak punya nafsu, menurut saya tidak punya dosa, yang saya yakin doanya adalah sangat makbul. Barang siapa yang bertarawih pada malam yang keempat adalah seperti menghatamkan Al-Quran, dan barang siapa yang tarawih pada malam yang kelima adalah pahalanya seperti orang yang sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Demikian seterusnya diuraikan di sini. Para hadirin, para jamaah Jumat, jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, demikian betapa besarnya pahalanya. Nah, karena itu Rasulullah pernah mengatakan begini, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Artinya, andaikan umatku itu tahu apa yang ada dalam Ramadan tentang keutamaan-keutamaannya, niscaya umatku itu akan berharap agar satu tahun itu dijadikan Ramadan semua. Para hadirin, para jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, melihat dari ini maka betapa ruginya jika orang yang menangi bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Orang yang mau memanfaatkan momentum ini akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa juga. Karena itulah maka saya berharap kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian, kita masing-masing menangi bulan Ramadan, dan insya Allah tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka mari kita isi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai ampunan kepada kita semua. Karena kita tidak tahu apakah masih dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya atau tidak. Jika tidak, maka Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua adalah orang yang masih memiliki orang tua yang alhamdulillah beliau hidup tapi tidak mendapatkan ridhonya. Yang sering kita dengar adalah ridhullah fi ridhul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah adalah terletak pada ridhonya atau tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah adalah tergantung juga pada murkanya kedua orang tua. Para hadirin, perintah Al-Quran kepada kita adalah agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara kita masing-masing. Orang tua barangkali kita sudah tidak menyaksikan lagi akan jasa-jasa perjuangannya, mulai dari mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan, dan lain sebagainya. Pada saat melahirkan, taruhannya adalah dua, yakni hidup atau mati. Kalau selamat ya hidup, kalau tidak selamat mati. Melahirkan bersimbah darah, dan tidak ada yang hadir di ruangan ini yang tidak dilahirkan dari seorang ibu. Dan ibu demikian besar memperjuangkan agar kita lahir ke dunia ini. Setelah itu merawat, mulai dari memandikan, memberikan nafkah, dan seterusnya. Demikian yang dilakukan oleh orang tua kita sampai mendidiknya. Termasuk adalah kehadiran mahasiswa di Universitas Brawijaya ini adalah tidak lepas dari perjuangan orang tua dalam memberikan biaya pendidikannya. Dalam kondisi terpisah seperti ini, malam-malam orang tua itu bangun mendoakan anaknya. Gusti, anakku loh Gusti yang ada di mana, jenengan paling rezeki yang halal Gusti, yang barokah, agar kulo bisa mengirim setiap bulannya dengan lancar. Bahkan kadang ibu dan ayah itu nangis mendoakan anak.
Tapi apakah demikian juga anak kepada orang tua? Dalam momentum lebaran seperti ini, menjelang lebaran orang tua sudah merindukan kehadirannya. Bahkan kadang sudah menyiapkan makanan kesukaannya ketika sedang berkumpul. Demikian rindunya seorang ibu, rindunya orang tua kepada anak. Bahkan kadang orang tua atau seorang ibu itu minum air. Air di dalam gelas itu bayangan dirinya seolah-olah adalah bayangan anaknya, karena saking kangennya kepada anaknya. Itu minum air putih. Tidak selamanya anak kadang minum susu, tidak selamanya ingat kepada orang tua. Para hadirin, yang paling penting bagi kita adalah satu: kita birrul walidain, birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Dan kedua, tidak menyakiti, mendoakan agar beliau itu senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, demikian betapa naifnya kita menjadi seorang anak manakala kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Dan kalau orang tua misalnya berperilaku yang tidak cocok pada keinginan anak, barangkali ini perlu dimaklumi, karena beliau itu ditempa dalam era yang berbeda dengan era kita. Apalagi kalau orang tua sudah memasuki usia-usia tertentu, kondisi pikun bisa saja sudah terjadi. Yang ini kadang apa yang disenangi oleh orang tua menjadi ketidaksenangannya anak, dan apa yang disenangi oleh anak kadang menjadi hal yang tidak disenangi oleh orang tua. Oleh sebab itu menjadi penting untuk saling mengingatkan, terutama kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Para hadirin, yang ketiga adalah orang yang mendapatkan kesempatan haji tapi tidak bisa menjaga kemakruran hajinya. Mungkin karena perbuatannya, mungkin karena perkataannya, tapi mungkin juga karena aspek lainnya. Mendapatkan kesempatan haji itu adalah nikmat yang luar biasa. Kalau saya tanya-tanya di KBH itu, orang yang daftar sekarang itu katanya daftar tunggunya akan berangkat pada tahun 2030. Kalau berangkat 2030 berarti 16 tahun masa tunggunya. Artinya untuk mendapatkan kesempatan ibadah haji sulit sekarang dengan sistem yang seperti ini. Karena itulah maka betapa bahagianya kita yang diberi kesempatan oleh Allah bisa mendapatkan kesempatan bisa melaksanakan ibadah haji. Oleh sebab itu maka saya mengingatkan kepada hadirin, khususnya kepada saya sendiri, untuk terus bisa menjaga akan kemakruran haji kita. Dan dalam sabda Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah, bahwa tidak ada balasan bagi orang yang mendapatkan haji mabrur itu adalah kecuali surga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ibadah Ramadan itu menurut saya adalah ibadah yang sistemik, yang sistem, yang saling terkait. Kita lihat kehidupan kampus, itu adalah sistemik. Di dalamnya ada dosen, ada mahasiswa, ada karyawan. Betapapun pentingnya dosen, kalau tidak ada mahasiswanya, tidak jalan perguruan tinggi. Betapapun pentingnya mahasiswa, tidak ada dosennya, juga tidak jalan. Betapapun pentingnya dosen dan mahasiswa, tidak ada karyawan, juga tidak jalan. Masing-masing adalah memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitasnya.
Barangkali secara status sosial bisa jadi seperti cleaning service dianggap rendahan, tetapi tanpa peran mereka jadi apa kampus kita? Karena mereka itu yang menjaga kebersihan kampus kita, dan dengan bersih itulah bisa menjadi indah, nyaman, dan terasa. Itu sistemnya. Nah, sekarang ibadah Ramadan. Di dalam ibadah Ramadan itu ada puasa Ramadan, ada zakat fitrah, ada tarawih. Ini adalah saling terkait, dan kita akan mendapatkan ampunan yang maksimal manakala unsur-unsur ibadah ini dilaksanakan secara integratif. Bapak Ibu coba lihat dengan hadis Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan, syahrul Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ardh, la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Artinya, pahala ibadah Ramadan itu atau puasa Ramadan itu bergelantung, mu'allaqun bainas samai wal ardh, bergelantung di antara langit dan bumi. La yurfa'u ila Allah, tidak terangkat ke hadirat Allah illa bizakatil fitri, kecuali dengan melaksanakan zakat fitrah. Berarti apa? Masih terkait, masih tergantung dengan zakat fitrah. Nah, oleh sebab itu maka mari kita laksanakan secara totalitas, secara integratif unsur-unsur yang ada dalam ibadah Ramadan ini, yang meliputi ada unsur puasa Ramadan, ada zakat fitrah, ada tarawih, mungkin juga ada tadarus, mungkin juga ada zikir dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang mengisi Ramadan dengan kegiatan yang maksimal yang seperti inilah yang insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kalau di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah bahwa manusia semuanya adalah dalam keadaan merugi, yang tidak merugi itu adalah satu, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Lengkapnya ayat adalah wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Ayat ini oleh Allah ditambah dengan lam yang menurut ilmu nahwu itu berfungsi litaukid. Andaikan disebut innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia, sudah berarti dalam keadaan merugi. Tapi oleh Allah ditambah dengan lam, la fi khusrin, yang berarti benar-benar dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina, kecuali orang-orang yang satu, amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wa 'amilus sholihati, dan beramal baik, positive action. Yang ketiga, wa tawashaw bil haqqi, saling memperingati dalam kebenaran, wa tawashaw bis sabr, dan saling sabar. Para hadirin, barangkali hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak merugi dalam hidup ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadirin majma'in ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.